Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a maqaman ulama'il 'amilin al-muntasibin 'ala jami'il makhluqin al-khafidina janahahum lil mustafidin al-jazimina bi nasr syari'ati 'ala al-mu'tadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi hab li minas salihin. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini adalah disyukuri. Pagi-pagi kita sudah dipertemukan Allah dengan saudara-saudara kita, pertemuannya istimewa dalam rangka niat taklim, niat silaturahim. Tempatnya juga di tempat istimewa, di rumahnya Allah, di masjid, di musola. Berbeda, kita ketemu di jalan berbeda, keberkahannya beda. Maka dia harus disyukuri betul, dan proses itu akan menjadi pahala panjang. Ini tuan rumah Ustaz Junaidi seminggu yang lalu sudah mikir, bang nanti ini parkir ini taruh mana ini, nanti kalau ada tamu gimana, mikirnya itu sudah dapat pahala ya. Bapak-bapak pengurus dan sebagainya ketika mau datang ada acara DMI sebulan sekali, berarti ya sebulan sekali udah mikir, nanti waktu DMI saya pakai baju apa ya, saya pakai sarung apa. Nah mikir begitu tuh sudah dapat pahala. Nah, ini ya, acara ini mengandung keberkahan dan mengandung pahala yang banyak sekali ya. Semua orang yang terlibat di acara ini, nah ini harus disyukuri, bangga oleh Allah dikumpulkan di perkumpulan orang baik. Itu harus disyukuri, diberikan kesempatan, kemauan, kemampuan, itu syukuri. Gak semua orang diberikan. Orang yang gak mau datang ke taklim, orang yang gak mau datang beribadah, bukan berarti gak punya waktu. Banyak orang waktunya kosong tapi gak mau. Atau dibalik, orang yang pergi mendatangi taklim atau mendatangi sebuah kegiatan yang bermanfaat, bukan berarti nggak punya kerjaan, bukan berarti nggak punya kesibukan, punya, tapi kesibukan yang tidak prioritas itu mampu dikalahkan karena untuk melakukan kebaikan. Ini disyukuri ya. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat, baik syafaat dunia maupun syafaat akhirat. Bapak-bapak semuanya, ini kita akan berbicara tentang Idul Kurban. Karena ada request ini mendekati kurban, nanti materinya tentang kurban ya. Ya mudah-mudahan ya dibicarakan dan bisa praktek. Mudah-mudahan ya.
kita ngajinya tentang kurban, dan juga bisa diberikan kemampuan oleh Allah mampu berkorban. Saya ingat dulu, zaman dulu saya masih kecil, jadi baca kurban ini terkadang oleh Pak Kiai-Kiai kita ini kalau pas ngaji tentang fikih, giliran zakat, haji, kurban ditinggal, nggak diteruskan. Paling ngaji berkali-kali nggak korban ini orang dulu ya, karena orang kemampuan ekonomi terbatas. Setiap bab haji, daripada ngaji bikin bingung, dah dilewati lagi, nanti bab wudhu lagi, bab sholat lagi, setiap giliran itu dilewati. Kenapa? Daripada membuat bingung. Hari ini enggak, oleh Allah diberi kesempatan, orang mampu semua ya. Haji itu wah luar biasa, yang dulu dianggap barang mewah sekarang semua berpeluang untuk berangkat haji. Sekarang ini antrinya panjang, mau tukang jahit, mau tukang apa itu sekarang udah berkesempatan haji semua. Hari ini menunjukkan sudah makmur semua, menunjukkan bahwa diberikan kemampuan oleh Allah. Hal ini harus disyukuri. Kalau nggak disyukuri, kufur kita. Syukuri betul. Bapak-bapak sekalian, langsung kita berbicara tentang kurban. Apa sih kurban? Kurban itu menyembelih binatang dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi, apa itu kurban? Kurban itu menyembelih binatang yang telah ditentukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban itu secara bahasa memang artinya dekat. Habis kurban kok tambah ribut sesama panitia, nggak mencapai tujuan. Ya, kurban itu habis kurban harus rukun karena memang dekat. Maka dari itu secara fikih kurban itu bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi untuk mendekatkan. Gak ada kurban itu dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui kurban, enggak, mendekatkan. Maka secara fikih itu pembagian kurban aja udah ketahuan. Bagi yang melakukan kurban boleh sepertiga, kemudian sepertiga untuk kaum muslimin yang kaya, sepertiga untuk kaum muslimin yang miskin. Orang miskin, orang kaya disatukan di dalam ibadah kurban. Ini menunjukkan supaya tidak ada kesenjangan sosial, harus sama, harus dekat, sama-sama manusia, sama-sama hambanya Allah. Tidak ada yang perlu disombongkan dan tidak ada yang perlu diminderkan. Yang kebetulan tidak mampu jangan minder karena itu takdir. Tapi yang juga yang mampu jangan sombong karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan takdir kita nggak bisa memilih. Bisa memilih ikhtiarnya, tapi kalau sudah ditentukan nggak bisa memilih. Kalau dulu boleh memilih, mungkin kita akan memilih di dalam kandungan, ya Allah, lahirkanlah aku dari anaknya orang yang kaya. Bagaimana saya menjadi anaknya orang kaya, hidupnya bahagia, poya-poya, mati masuk surga? Kalau boleh memilih takdir, tapi faktanya kita tidak bisa memilih takdir. Ada yang dilahirkan di Kelurahan Rengas, ada yang dilahirkan di Jawa Timur, ada yang dilahirkan di Pemalang, macam-macam lah ya. Itu nggak bisa memilih takdir. Baik, kembali, maka korban itu harus mendekatkan kita semua satu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum membicarakan itu mari kita lihat asal muasal korban ini supaya kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini dalam riwayatnya itu berkorban korban alfa syatin
Nabi Ibrahim telah berkorban sebanyak 1000 kambing, 300 bakorotin, 300 sapi, dan berkorban 100 unta. Itu yang membuat kagum. Jadi korbannya Nabi Ibrahim itu 1000 kambing, kemudian 300 sapi dan 100 unta. Ini satu sapi aja betul-betul 7 orang. Itu pun panitia nyari mau yang korban siapa lagi. Ditunggu-tunggu gak ada jawaban-jawaban dari saya. Iya, berat rasanya ya. Ini Nabi Ibrahim korban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Fata'jubun nasu wal malaika, akhirnya membuat kagum banyak manusia dan para malaikat. Lalu Nabi Ibrahim menyatakan begini, wa kullu ma taqarraba, apa yang aku korbankan hari ini, laisa fi syai'in indi, gak ada apa-apanya bagiku ini. Gak ada apa-apanya bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah, demi Allah, sungguh jangankan itu semua, seandainya Allah memberikan aku anak dan itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku korbankan. Begitulah cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, awalnya itu. Jadi sekali lagi, ketika Nabi Ibrahim itu dikagumi para malaikat, dikagumi oleh para manusia, menyatakan hal ini mah, ya karena memang kaya ya. Kaya, Nabi Ibrahim itu kaya. Orang kalau kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, depositonya itu ya, pokoknya duit gak putus-putus lah ibaratnya ya. Karena kalau putus gak laku ya. Saking banyaknya, itu biasanya, nah, orang ngomong biasanya berseloroh itu kan gampang aja. Inilah, gak ada masalah ini, kecil bagi saya. Kalau memang untuk Allah kecil. Kok jangankan itu, demi Allah. Nah, kira-kira ya, demi Allah. Seandainya Allah tuh ngasih aku kepada aku itu anak, dan Allah minta la'abba'anna fi sabilillah, niscaya akan aku korbankan anak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim menyatakan begitu. Di saat kapan? Di saat belum punya anak. Belum punya. Dan ini waktu berjalan terus. Ketika waktu berjalan terus, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah waktu, di tengah-tengah hiruk pikuk, kemudian di keheningan malam, di tempat yang hening. Nabi Ibrahim juga akan merasakan sebagai manusia yang kesepian. Bermunajat, ya Allah, aku mohon ya Allah, entah doaku ini pantas apa tidak, berikan kepadaku anak. Ya kan wajar ya. Orang itu terkadang di keheningan waktu, di keheningan suasana merasakan itu. Waktu belum punya anak ngomong sembarangan, tapi rindu juga. Ya Allah, berikan kepadaku anak supaya ada yang meneruskan dakwah. Yang pertama itu. Yang kedua, aku kesepian, aku butuh terhibur. Jadi ada dua alasan memohon anak ini. Satu, memang untuk meneruskan dakwah. Yang kedua, untuk menghibur. Ada kitabnya itu ya. Di dalam kitabnya itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, memohon anak itu untuk hiburan. Faktanya anak itu hiburan. Anak itu, makanya banyak orang yang nggak bisa datang ke DNI, kadang alasan antara anak dulu, senangnya anak. Anak itu ujian. Ya,
Terkadang nggak sadar ada orang ngomong nyeritain anaknya aja di depan kita, seperti dia lupa bahwa kita juga punya anak. Allah, dan Allah meminta akan aku berikan waktu belum punya anak. Sekarang diberi anak, lupa Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim kalau malam bermimpi, di sana diterangkan manusia apa enggak jelas. Nabi Ibrahim dinyatakan atau Nabi Ibrahim menyatakan bertemu di dalam mimpi itu sangat kuat. Dinyatakan seseorang gitu aja, seseorang sahabat tidak ketahuan apa dalam mimpinya. Ya Ibrahim awwid binatrik, ya Ibrahim awwid binatrik, ya Ibrahim awwid binatrik. Hai Ibrahim, tunaikan janjimu. Hai Ibrahim, tunaikan janjimu. Hai Ibrahim, tunaikan janjimu. Tapi ini terniang-niang ketika mimpi. Saat itu kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. Mimpi itulah diartikan atau dibahasarakan dengan istilah tarwiyah. Mimpi itu ru'yatan kalau di dalam bahasa Arabnya, ya. Maka yaumut tarwiyah itu artinya hari bermimpi. Asal muasalnya karena Nabi Ibrahim bermimpi ditakir janjinya yang saat itu belum punya anak, kemudian bernadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bermimpi ini masih belum yakin. Pertanyaannya Nabi Ibrahim, ini orang, ini hanya kembang yang tidur, atau ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Keresahan, begitu resah terus menerus. Di hari berikutnya Nabi Ibrahim kembali bermimpi, tapi itu sudah penuh keyakinan, karena bukannya di dalam mimpi, di dalam perasaannya selalu diselimuti dengan awwid binatrik, awwid binatrik, terus menerus. Tanggal berapa itu? Tanggal 9. Itulah disebut dengan Yaum Arafah, yang artinya Arafah itu mengetahui. Nabi Ibrahim mengetahui dan meyakini kalau begitu kemarin bukan orang, bukan kembangnya tidur, kemarin betul-betul aku ditagih. Lalu Nabi Ibrahim menyadari, ingat ucapannya dulu, ya. Ingat, kemudian ditagih. Nabi Ibrahim mengetahui kalau itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari mengetahui itulah disebut dengan Arafah. Maka orang yang sudah wukuf di Arafah selalu tahu. Jadi Arafah itu tempat sebenarnya, tempat mengetahui. Orangnya arif, ya, ilmunya ma'rifah, ya. Orang yang ma'rifah itu orangnya arif, ya. Orang kalau namanya arif seharusnya bijaksana. Orangnya bijaksana, adil, gak gampang emosi, itu orang arif. Nah ini Arafah. Di hari Arafah itulah Nabi Ibrahim meyakini betul. Baru di tanggal 10-nya dilaksanakan Yaumun Nahar. Apa nahar? Nahar itu kurban. Jadi ada dua istilah. Ada Dhabaha. Dhabaha itu menyembelih juga. Nahara menyembelih juga. Kalau Dhabaha menyembelihnya itu dari atas ke bawah. Maka ada di Indonesia ini kebanyakan Dhabaha. Ya boleh memang itu. Tapi kalau istilah nahr, maka kan dalam Al-Qur'annya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar. Karena nanti korban juga. Kalau nahar itu memotongnya dari bawah ke atas. Karena budaya di Arab dulu kalau memotong unta itu dari bawah ke atas. Ya, dan biasanya kecil lah. Kecil tapi tajam, nggak gede tapi itu enggak, ya. Kecil tapi tajam. Memotong
Ya, namanya satu orang itu bisa motong ratusan unta tiap hari. Ya. Saya menyaksikan sendiri kalau di tempat pemotongan unta yang beda, karena unta itu lehernya aja udah siap dipotong gini aja Mas. Ya, ini persoalan kita sapi, ya kan? Sapi panitianya nggak punya ilmunya lagi, ya, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini, ya. Banyak orang banyak tenaga tapi nggak banyak ilmu, nggak jatuh-jatuh sapi itu. Nah, itu perbedaannya. Maka pada bertanya, kenapa perintah kurban itu wanhar? Ituannya berkorbanlah, karena di Arab sana istilah nahar itu memotong dari bawah ke atas. Kalau ikan zabahan dari bawah ke atas, boleh semua. Itu kan tentang kebiasaan. Kembali pada tanggal 10 itulah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Kisahnya dalam kitab itu bisa menangis, kita sedih sekali. Bagaimana Nabi Ibrahim lagi indah-indahnya, lagi senang-senangnya, dinyatakan Nabi Ibrahim itu sebagian menyatakan usia 7 tahun, ada yang menyatakan usia 13 tahun. Anak segitu itu lagi senang-senangnya orang biasanya, ya, tumbuh udah mulai remaja, senang lihat anaknya lagi indah-indahnya, lagi senang punya anak. Ada perintah itu berat, satu berat, dirinya berat, kedua berat bagaimana ngomong terhadap istrinya. Mana ada istri yang mau, ya, mah anak kita berubah, dikasihkan itu, ya. Ini persoalan rasa, gimana menjaga perasaan terhadap istri. Inilah yang terkadang Nabi Ibrahim harus berbohong kepada Siti Hajar. Dalam riwayatnya, Nabi Ismail itu didandani, dikasih pakaian terbaik, disisir, pokoknya gantengnya luar biasa. Mau diajak kemana anak kita? Tanya Siti Hajar. Mau saya ajak rekreasi. Sampai begitu, saking beratnya. Ya, kira-kira begitulah. Ya, kalau diteruskan, saya pun ikut sedih. Jadi gini persoalannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang itu kalau belum punya apa-apa, gampang lah kalau ngomong niat gitu. Pernah orang kita, kalau saya punya duit, konsumsi dia itu saya tanggung semua. Gayanya, ya, gayanya itu gitu biasanya, ya. Orang miskin-miskin itu loh, kalau menilai orang kaya itu gampang banget loh. Gak paham, bawa mobilnya Pak Jero itu kan 200.000, nah itu. Ini orang miskin, ya. Nanti begitu orang dikasih kaya, bisa jadi sama. Kita ini biasa ketika belum punya apa-apa, niat minta ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, waktu belum punya. Tapi setelah punya itu berat. Semua orang diberikan rasa itu, ya. Kita semua harus ngalami. Terkadang walaupun kita ini karena nggak janji, hanya di hati aja pengen, ya. Nanti kalau saya punya duit, itu adik saya akan saya bahagiakan, itu ponakan saya akan saya kasih ruko biar usaha. Niatnya banyak. Nanti kalau saya punya duit, abang saya bisa umrohin. Waktu belum punya duit, ya. Begitu punya duit, nah baru ini, ya. Nah, iya, orang itu setelah rasanya diberikan oleh Allah, asal nggak punya tuh dan punya, kembali nggak punya, itu berat sekali dalam hal apapun, ya. Jadi kalau ada orang, alhamdulillah Pak, saya itu hidup biasa aja, ikhlas-ikhlas aja. Nah, kamu pernah infak sedekah? Ya nggak pernah sih. Ya jangan ditanya. Itu tasawuf bisa jadi tasawuf kepepet, gitu. Belum pernah punya apa-apa masalahnya.
belum pernah punya apa-apa, tapi udah punya apa-apa tuh berat tuh. Kami menyadari kita ini hidup di dunia nggak pernah punya apa-apa awalnya. Kalau nggak punya apa-apa, terus kemudian oleh Allah dikasih apa-apa, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih duit. Ini biasa apa tidak punya apa-apa sebenarnya, tiba-tiba diberi oleh Allah. Nah ketika kehilangan itu beratnya luar biasa, luar biasa beratnya. Ini yang menjadi cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pantas banyak ibadah yang kita ikuti adalah Nabi Ibrahim. Bahkan disebut dengan Aba Billah, bapaknya agama, bapaknya tauhid. Karena Nabi Ibrahim luar biasa mencapai puncak kecintaannya kepada Allah, itu luar biasa. Dari nggak punya dan diberikan apa-apa oleh Allah, diminta lagi, dikasih lagi oleh Nabi Ibrahim. Allah, ini Nabi Ibrahim ya. Saya ini pernah diuji oleh Allah ya. Terus saat punya anak senang-senangnya oleh Allah dipanggil. Itu benar-benar gelap Pak. Gelap ya. Cuma Nabi Ibrahim ada pilihan, ini gak ada pilihan. Jadi sudah, jadi ada kepepet harus ikhlas. Harus belajar ikhlas untuk luar biasa. Bapak-bapak dulu kemana-mana punya handphone nggak? Dulu? Enggak kan? Nggak pernah ketakutan kehilangan handphone kan? Jadi kalau seandainya kehilangan, seminggu masih ingat terus kan? Ya, itulah hidup. Dulu nggak pernah bawa handphone kemana-mana. Apakah resah? Tenang, tenang aja. Ya, ini orang ini masuk orang ini. Orang ini dulu kalau mau ke Kebayoran, mau ke pasar Ciputat, ya, mau bawa pisang dan sebagainya ya. Apa naik sepeda ya? Itu dulu ya kadang pakai ngetuk di sana jalan kaki, ya. Apa takutnya enggak? Gimana nanti anak saya hubungin? Gimana istri saya menghubungi? Nggak ada kepikiran, santai aja. Ya sekarang begitu modern, gaya kita ini begitu kantong gak ada yang punya, ya udah perasaan resah sekali kita. Dari gak punya apa-apa diberikan apa-apa oleh Allah ya ilah. Maka dari itu yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menunggu ringannya hati. Dan ini tentang ikhlas. Yang disebut ikhlas itu bukan menunggu ringannya hati. Ikhlas adalah melaksanakan ibadah kepada Allah karena berdasarkan taat pada Allah. Saya ulangi, mentaati perintah Allah karena taat pada Allah, itu namanya ikhlas. Bukan nunggu keringan hati. Datang ke acara taklim ini ya, ini kalau nunggu ringannya hati itu bisa jadi gak datang kita. Tapi agak berat-berat itu. Habis kondangan malam-malam belum sholat isya, mau sholat isya berat ya kan, udah pengen tiduran, udah pengen buka WA, macam-macam lah alasannya ya. Nah itu kalau nungguin ringannya, atau orang beralasan daripada saya sholat gak ikhlas, mendingan gak sholat. Oh, bisa jadi seumur-umur gak sholat ya. Maka ringan berat lakukan. Berat melakukan ketaatan kepada Allah saat itu, dan itulah yang pahalanya besar. Orang itu mau sedekah kok nunggu ringannya hati, berat ya. Ada orang moto gitu, mendingan kecil tak ikhlas Pak daripada berat gak ikhlas. Gak begitu ya. Kecil ikhlas gampang, namanya mau ngasih kota amal 2.000 ya. Itu sebenarnya bukan ikhlas, dia nurutin nafsu, pengen enak-enak hidupnya. Dia nurutin nafsunya, pengen gak terusik kemapanannya. Dia nurutin hatinya, pengen enak, enteng. Nah, siapa yang ibadahnya nurutin karena pengen ringannya, dia bukan karena Allah,
sesungguhnya dia telah ibadah berdasarkan nafsunya. Oh, ini menurut kajian tasawuf begitu Bang ya. Ibnu Athaillah mengatakan, jika kamu ibadah kok sudah mulai ringan, maka pertanyakan hatimu, jangan-jangan kamu beribadah bukan karena taat kepada Allah, karena nurutin nafsu pengen ringannya. Loh, karena ibadah kan pengen nafsu ringan tuh ya. Alhamdulillah hari ini saya infak sedekah ini ikhlas. Berapa? 2.000. Itu bukan ikhlas ya. Yang benar itu adalah ya, yang benar itu banyak yang ikhlas lebih baik daripada sedikit yang tidak ikhlas. Jadi semuanya begitu ya. Inilah orang itu dituntut ibadah kepada Allah. Berat ya apa? Apa ibadahnya enggak berat? Semuanya. Sampai-sampai kalau urusan harta benda itu nggak ada kaitannya dengan ikhlas nggak ikhlas. Asal mau mengeluarkan oleh Allah pahalanya diabadikan. Bapak-bapak pinjemin saudara, ada adik aja datang ke rumah, Bang, ini 1 juta deh, geser dulu 1 juta. Asalnya enak jadi gak enak gitu ya, mikir gitu. Makan tuh yang asalnya enak, separuh piring udah kita itu mikir, saya kasih, saya lagi gak ada, nggak dikasih, ini adik saya bisa kecewa, nanti dibilang apa pelit dan sebagainya. Agar gimana? Kan berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikasih, beratnya itu lah pahalanya besar. Oh iya. Dan persoalan nanti jaminan belum tentu dikembalikan, yaitu diserahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk asalnya kita juga nggak punya apa-apa, terus dikasih apa-apa ya. Ini gampang diteorikan, susah dipraktekkan ini. Sama-sama ngaji bareng kita, bukan untuk bapak-bapak. Saya juga diuji gitu kadang, berat kadang. Ini yang pertama ya. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu mentaati perintah Allah, ringan atau berat, tawaan wa karhan, dalam keadaan taat maupun kepepet, itu lakukan saja ya. Dan kemudian yang nomor 2, bahwa ibadah kurban itu sesungguhnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita ini apa namanya ya jauh, kebahagiaan sejati orang itu kan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini kan dengan hirup pikuk kehidupan diuji. Bapak-bapak, kenapa kalau pergi bareng-bareng gitu kok nggak ada rasa takut? Pergi bareng-bareng ya, itu nggak ada rasa takut. Kenapa? Merasa ada teman. Nanti begitu berkurang teman kita, jadi 2 orang, mulai ada rasa. Di saat pergi sendiri, kenapa takut? Karena merasa waduh anak gak ada, istri lagi pergi ya, apalagi di masa-masa sepuh, masa-masa sudah usia lanjut begitu. Kalau di rumah sendiri ya, istri lagi rekreasi atau apa, itu kadang sedih banget jadi bapak-bapak ini ya. Tuh, dulu waktu bujangan kan enggak kan, biasa bikin kopi sendiri, cuci baju sendiri, mau makan masak sendiri, enak nggak? Enak aja. Nah begitu dikasih oleh Allah istri, baru muncul manjanya, pada manja ya, gayanya tak syukurin. Begitu istrinya rekreasi ya, Bang, aku mau ke Sukabumi dulu ya, rekreasi sehari repot. Kenapa? Itulah hidup. Seharusnya kita ini harus tetap tenang bersama Allah. Maka kalau orang sudah bersama Allah, gak ada takut-takutnya bisa. Seharusnya idealnya hidup itu, mau kita ramai-ramai begini, mau berdua, mau bertiga, mau sendirian, gak ada takutnya, karena kita bersama Allah.
Nah ini pelajaran korban ini, mendekatkan diri kepada Allah. Ini baru kehilangan atau dipinjam duit orang 200.000 gak dikembalikan ke umurnya sebulan, ya, padahal udah diganti oleh Allah, dikasih rezeki lagi. Ya, ini menjadi pelajaran dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah dan diijabah oleh Allah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah membuktikan qad saddaqta ru'ya, engkau hebat Ibrahim, engkau telah membuktikan nadamu. Setelah semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjadi orang yang kenang sejarah, dibaca oleh keturunan-keturunannya ribuan tahun, bahkan dengan sekarang beberapa ribu tahun. Nabi Muhammad itu nanti ke Nabi Isa itu 500 tahun, ke Nabi Musa itu 2000 tahun, ke Nabi Ibrahim sekitar 3000 sebelum Masehi, 3000 tahun. Itu kenang. Nah kita ini harus dikenang. Orang kalau nggak ada perbuatan baiknya, urus DMI malas, urus masjid malas, urus malas, hidup di rumah aja. Itu begitu dikabarkan innalillah, meninggal aja, udah nggak ada sejarahnya, lupa orang. Udah nggak ada sejarahnya, sedikit pun nggak ada. Kita ini hidup ini sadar atau nggak sadar sedang menulis sejarah. Tulis sejarah baik-baik. Paling tidak anak keturunan kita nanti bangga. Alhamdulillah saya bangga punya bapak pengurus musola Ar-Rahman. Ya, nah ini anak kita aja nggak bangga. Saya nggak bangga sekali punya bapak. Udah males ngaji, mancing mulu, utangnya banyak. Jadi anaknya aja nggak bangga. Tapi ini fakta hidup. Bikin sejarah yang anak kita saja itu seneng punya orang tua seperti kita. Siapapun bisa, jangan terima nasib. Siapapun, jangan menganggap oh itu kan orang gedean Pak. Gedean apa? Ini kita gede semua, ya. Gak ada yang apa itu diskriminasi, gak oleh Nabi diajarkan kebersamaan. Oleh karena itu terakhir bersama sekarang jam kami dia udah berarti sampai jam berapa ini? Makanya ceramah itu yang ngomongin yang dengerin gak enak sebenarnya kalau terlalu lama. Baik itu aja ya, kalau bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Intinya kesuksesan orang berkorban bukan jumlah kambing yang diterima panitia berapa, bukan sapi yang diterima oleh panitia berapa, tapi mampukah setelah korban mendekatkan kita semua, sesama keluarga, sesama sahabat, sesama apa yang sudah kita, siapa yang sudah kita kenal. Intinya itu ya, kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.